Baik anak-anak, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk menyiapkan di depan kelas pemimpin berdoa. Siap. Kita berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina. Bismillah. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini ya, belajar kita kali ini yaitu belajar di subtema 2 dengan judul subtemanya yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Jadi tujuan kita belajar hari ini yang enggak, kita akan bekerja sama, bekerja kelompok, ya, kerja kelompok. Nah, nanti di kerja kelompok itu pelajaran kita ini apa namanya? Kita lupa lagi. Pelajaran kita kali ini fokus kepada muatan bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya kita sudah belajar kan? Belajar bagaimana cara membuat peta pikiran. Saat ini kegiatan belajar kita yang pertama, nah, nanti kalian membaca sebuah teks eksplanasi yang ada di depan di sini, ya kan? Di sini kegiatan belajarnya adalah apa? Ayo membaca. Nah, dari membaca ini, kalian nanti membuat peta pikiran dari apa yang kalian baca. Setelah membuat peta pikiran, kemudian membuat kesimpulan dari peta pikiran itu. Paham? Jadi membuat kesimpulan dari peta pikiran itu dengan kata-kata kalian sendiri. Nanti bisa diskusi bersama teman kelompoknya. Oke, sampai di sini paham? Atau ada yang mau bertanya? Oke, salah satu orang bertanya.
Coba pikirkan, ini Pak Irwan suaraku. Masa nggak ada yang bertanya? Jangan tegang sama Bapak. Nanti sama Pak Irwan kan foto-foto lengkap. Ini durasinya cuma paling maksimal 30 menit. Oke, ada yang mau bertanya? Acung kanan. Sudah paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akan mulai pada kegiatan pertama, yaitu membaca. Sebenarnya di buku teks itu sudah ada, tapi kita akan membaca di sini. Nah, siapa yang akan membaca untuk yang pertama kali? Acung kanan. Oke, Hafiz, ya, untuk membaca, Hafiz. Kemudian nanti di ini ya ada berapa paragraf bahan bacaannya? 1, 2, 3, ada 3 paragraf sebagai bahan bacaannya. Ya, nanti lihat di sini aja ya. Bapak nanti boleh dibuka di situ. Jadi nanti kalian akan membaca perwakilan satu orang untuk membaca secara intensif dan keras, gitu ya. Di sini di layar infocus ini. Kemudian yang lainnya perhatikan dari bacaan. Setelah kita membaca, baru kegiatan belajarnya adalah menulis. Dengan cara bagaimana menulisnya? Yaitu dengan membuat peta pikiran. Peta pikiran ini langkah selanjutnya membuat apa? Kesimpulan. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa sukses pembelajaran kita. Yaitu tujuan belajar kita adalah membuat peta pikiran dan membuat kesimpulan dari teks baca. Nah, inilah sebagai kemampuan literasi membaca dan literasi menulis kalian. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, kalau begitu silakan Ananda Hafiz untuk membacakannya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 setelah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Oke. Baik, selanjutnya silakan Ananda Arkan. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabai, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945, terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Paragraf selanjutnya silakan Ananda siapa? Habib. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Oke, baik. Terima kasih Ananda yang sudah membacakan tadi teks eksplanasi tentang pertempuran Surabaya. Bagaimana apa yang tadi kita sudah baca? Menarik nggak? Baca itu? Oke, menarik ya. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca, ini ada yang harus kalian lakukan. Coba perhatikan di sini. Coba dibaca sama kata apa itu? Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Nah, selanjutnya kita akan bekerja sama. Kan tema kita tadi ya, bekerja bersama-sama. Nah, tugas ini kalian kerjakan. Itu tugas apa
apa tadi? Tugas membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Kemarin kita sudah belajar kan cara membuat kalimat peta pikiran itu. Dan ada kata-kata kunci, ya kan? Kata kuncinya. Jadi seperti ini nanti, ya kan? Coba dibaca dulu di sini. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan. Diskusikan peta pikiranmu secara berpasangan. Ya, oke. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Oke, silakan nanti dibaca ini apa? Bagaimana ciri-ciri kalimat efektifnya? Kalimat efektif adalah Kalimat yang mengandung gagasan pembicara. Penulisnya terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK. Di sini ada yang mau bertanya apa itu SPOK? Apa itu? Sebentar, siapa ada yang mau bertanya? Ada yang kurang paham nggak? SPOK itu apa? SPOK. Oke, baik, terima kasih Pak Tan. Yang dimaksud dengan SPOK itu adalah singkatan. Apa katanya? Singkatan. Sudah tahu apa itu SPOK? Singkatan. Nah, itu singkatan. Oke, baik. Maksud singkatan dari S-nya apa? Subjek, subjek, bukan subjek kalau bahasa Inggris, subjek. Kemudian P-nya apa? Predikat. O-nya objek. K-nya keterangan. Sudah pernah belajar belum? Cara membuat kalimat itu kan harus harus SPOK. Ada subjeknya apa? Kemudian P-nya apa? Predikatnya apa? Oke, itu nggak usah dijelaskan lagi ya. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri kalimat efektif itu? Coba dibaca ciri-ciri kalimat efektif itu apa? Itu siapa? Salman, silakan baca. Tulis, baca. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok dalam kurung minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata dalam kurung diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Oke, baik. Tadi kalian sudah membacanya di buku modulnya masing-masing dan juga ada tampilan di layar di sini. Setelah membaca, apa tugasnya? Kita membuat peta pikiran dengan cara apa? Dengan cara bersama-sama, berkelompok. Dengan kaidahnya apa tuh? SPOK. Harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, kita akan berlatih bersama-sama, berdiskusi sesama teman. Oke, kalau begitu silahkan kalian membuat posisi meja dan kursinya dibuat untuk melingkar, untuk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang rapi, tetap jaga kerapian. Oke. Ini satu orang lagi di mana nih? Kamu kelompoknya mana? Hai, Anda semuanya. Sekarang kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Ini kelompok apa nih? Kelompok 1 ya, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi kelompok di kelas ini sudah ada 5 kelompok. Tugas selanjutnya adalah silakan Ananda masing-masing kelompok untuk membuat peta pikiran yang modelnya boleh model standarnya seperti ini ya. Kalian misalkan membuat peta pikirannya seperti membuat pohon, misalkan ada ranting-rantingnya. Jadi di gambar sedemikian rupa
Ya kan, peta pikiran itu model itu kan ada mau pakai pohon gitu kan, ada akarnya, ada batangnya, ada rantingnya, terserah. Ya. Dan peta pikiran ini nanti bertuliskan sudah ada kata-kata pemantik. Kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana di situ. Jadi kata-kata apanya itu tulisannya kecil saja, jangan besar. Ya kan? Apa yang harus besar, lebih besar itu berarti tadi kata-kata kalian apa, tentang apa sih pertempuran Surabaya itu. Nanti kalian tulis di situ. Paham kan? Karena kita sudah belajar soalnya. Oke, siap? Kalau begitu silahkan diskusikan bersama kawan kalian untuk membuat. Kemudian, jadi di buku gambar itu dikasih space untuk membuat kesimpulan dengan kata-kata kamu sendiri dari peta pikiran ini. Pak, jadi buatkan kesimpulannya, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat, Gunakan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu singkat, padat, jelas, sesuai dengan SPOK. Subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada, keterangannya ada. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Siapa saja? Siapa saja? Panjang.
pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat. Mengapa pertempuran Surabaya bisa terjadi? Karena terjadi kontak senjata antar para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Siapa yang terlibat dalam pertempuran Surabaya? Brigadir Jenderal Malabai dan tentara Indonesia dan pemuda Indonesia dan lain-lain. Bagaimana pertempuran Surabaya? Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Kapan pertempuran Surabaya terjadi? 10 November 1945. Di mana? Di kota Surabaya. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan terjadinya pertempuran Surabaya. Apa pertempuran Surabaya memungkinkan pasukan Inggris agar mundur? Bagaimana pertempuran Surabaya pasukan Indonesia membunuh pemimpinan pasukan Inggris Brigadir Jenderal Malabai? Siapa yang terlibat pertempuran Surabaya? Brigadir Jenderal Malabai. Pertempuran Surabaya di mana pertempuran Surabaya terjadi? Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 sampai 10 November 1945. Di mana tadi pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya itu. Kami. Ya, pertempuran Surabaya terjadi di mana pertempuran Surabaya terjadi? Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya. Ya. Di mana pertempuran Surabaya terjadi? Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya. Kapan pertempuran Surabaya terjadi? Pada tanggal 10 November sampai 7 November 10 November sampai 27 November 1945. Terus, ya? Apa? Mengapa pertempuran Surabaya? Karena pasukan Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Pertempuran Surabaya terjadi karena, nah itu tuh. Ya. Mengapa pertempuran Surabaya terjadi? Karena pasukan Inggris mengompor Surabaya dari laut, darat, dan udara. Oke, terima kasih. Demikian, Mbak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, demikian. Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan peta pikiran tentang pertempuran Surabaya. Apa yang terjadi di Surabaya? Pertempuran antara pihak Indonesia melawan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Mengapa terjadi pertempuran Surabaya? Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi himbauan kepada pihak Indonesia untuk menyerah. Namun pihak Indonesia menolak dan terjadilah pertempuran Surabaya. Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Tanggal 10 November 1945. Bagaimana dengan hasil pertempuran Surabaya? Indonesia yang berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan matinya pemimpin pasukan Inggris membuat ini menjadi puncak pertempuran Surabaya. Siapa pemimpin pasukan Inggris? Siapa yang terlibat itu? Siapa saja yang terlibat dalam pertempuran Surabaya?
Nah, siapa saja yang terlibat ya? Siapa saja yang terlibat Dalam pertempuran Surabaya, yaitu pasukan Inggris melawan. pemuda Surabaya dan masyarakat Surabaya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi Stop dulu. wabarakatuh. Demikian. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu